Masih ingat dengan kasus ini? Terduga hacker PDNS minta maaf bakal beri kunci data gratis besok. Ini adalah pendapat ahli IT dan AI tentang kasus ini. Ransomware itu kira-kira mengunci data dan dia juga mengambil data. Jadi saya sampaikan ini memang betul asumsi ya, hipotesis ya tentang motif di balik peretasan BDN. Oke. Tapi saya pikir ini perlu supaya di publik itu tidak kemudian kosong dan mudah terombang-ambing ya. Jadi ini rasionalitas ya. Kita mencoba reasoning, kira-kira yang masuk akal itu inilah yang terjadi. Ini saya sampaikan. Jadi insya Allah basisnya ya pengalaman saintifik saya mengamati perkembangan kasus pusat data nasional akhir-akhir ini. Ada kekhawatiran besar yang ingin saya sampaikan. Serangan ransomware Brain Cipher bisa jadi melibatkan broker untuk membuka pintu akses ke dalam sistem pusat data nasional sehingga bisa disusupi. Serangan tersebut meminta tebusan 8 juta dolar Amerika. Yang jumlah ini adalah relatif besar ketimbang tebusan yang biasa diminta. Bisa jadi serangan ini melibatkan afiliator lokal yang membantu menginformasikan kepada grup Brain Cipher bahwa data yang mereka curi itu adalah data-data penting pemerintahan Indonesia. Yang lebih saya khawatirkan adalah baik broker dan afiliator yang saya sebutkan tadi itu adalah orang dalam pemerintahan. Jika itu benar terjadi, maka serangan kepada PDN kemarin itu adalah pesanan dari dalam. Pesanan siapa dan untuk apa? Bisa jadi ini adalah pesanan dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin menghilangkan data-data penting yang berbahaya bagi mereka jika data tersebut dipublikasikan. Mari kita perhatikan pernyataan Brain Cipher dalam 2 hari ini. Mereka mengatakan bahwa serangan ini adalah semata sebuah tes untuk menguji keamanan PDN dan tidak ada muatan politik di baliknya. Mereka kemudian meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kemudian mereka mengatakan keputusan untuk memberikan kunci secara free ini adalah keputusan yang independen tanpa ada intervensi. Sekarang perhatikan muatan politik. Kemudian meminta maaf. Tidak ada intervensi, ini independen. Adakah, kita bertanya, pernyataan mereka yang menjawab sesuatu yang tidak kita tanyakan, justru ini semakin meyakinkan kita bahwa serangan tersebut adalah sebuah pesanan yang jelas tidak independen dan bermuatan politik. Jadi saya yakin ini sudah serangan yang dipesan gitu loh. Serangan dipesan oleh kelompok tertentu. Tujuannya apa? Untuk menyasar, menarget data-data tertentu yang membahayakan bagi kelompok tertentu ini. Saya menyebutnya kelompok elit lah. Jadi saya melihat, ini serangan ini ada higher profile lah gitu. Yang punya mungkin kekuatan politik, ingin mengambil atau menghilangkan data-data tertentu. Ini kan akhir kepemimpinan bagi sebagian orang kan gitu. Ya tentu ingin semuanya landing secara smooth kan. ingin happy ending ya, nama yang harum ya. Nah, ini yang di mana nih ya, ada data-data segala macam ya, ini harus dihilangkan kan gitu ya. Telah kita ketahui bahwa Brain Cipher telah memberikan kunci untuk membuka data yang ada di BDN yang telah mereka enkripsi. Perlu diingat bahwa motivasi serangan ransomware di belahan dunia manapun itu adalah ransom, tebusan, dan bukan donasi. Sekali lagi, jika kemudian mereka malah berbalik memberikan kunci secara cuma-cuma dan malah membuka pintu donasi, ini adalah sebuah drama yang terlalu jauh di luar nalar. Janggal sekali gitu. Ini kan hacker ya. Ini ransomware group ya, namanya Brain Cipher. Ya pasti tujuannya adalah ransom, dan waktu itu Kominfo mengumumkan minta tebusan berapa? 8 juta dolar. Kok sekarang tiba-tiba kita berikan secara gratis? Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa ini lebih rasional, lebih reasoningnya lebih pas. Kalau memang ini sesungguhnya Brain Cipher sudah dibayar sesungguhnya. Siapa yang membayar? Ya ini kelompok dengan higher profile. Ada higher profile lah gitu, yang punya mungkin kekuatan politik, yang punya kekuatan finansial, dan ingin mengambil atau menghilangkan data-data tertentu. Brain Cipher, siapapun mereka itu, telah menerima bayaran dari sebuah kelompok elit yang punya kekuatan politik dan finansial yang ingin menghilangkan data-data tertentu. Kelompok elit ini tidak melibatkan Kominfo, BSSN, Telkom, dan lain-lain secara lembaga. Tapi secara personal, ini sangat mungkin terjadi. Mengamati juga rapat kerja Komisi 1 dengan Kominfo, BSSN, nampak sekali Kominfo, BSSN itu kebingungan, termasuk Telkom. Ingat, di luar kasus BDN ini,
ada banyak data-data pemerintahan yang penting sekali yang telah dicuri dan dijual di forum-forum yang ada di internet secara bebas. Oke, kesimpulan dari pendapat ahli IT dan AI tadi adalah 1. Serangan ransomware oleh brand Cypher kemungkinan merupakan pesanan kelompok elit dengan higher profile yang punya kekuatan politik dan ekonomi untuk mengamankan data yang berbahaya bagi kelompok tersebut. 2. Kemungkinan terlibatnya orang dalam sangat besar. Orang dalam mungkin memberikan akses dan atau informasi secara personal kepada pihak hacker. Makanya di awal para hacker minta tebusan sampai 8 juta dolar. Karena mereka kemungkinan tahu bahwa data yang dihack adalah data-data penting dari pemerintahan Indonesia lewat informasi dari orang dalam tersebut. Ketiga, kelompok elit pemesan ini punya power yang besar karena dapat melangkahi otoritas setingkat kementerian yang dibuat bingung gara-gara ulah hacker ini. Nah, keempat, data Indonesia dihack kurang lebih 2 minggu, yaitu sejak 20 Juni sampai 3 Juli 2024. Dan ini merupakan waktu yang cukup untuk ngotak-ngatik data yang ada di dalamnya. Bisa ditambah, dikurangi, atau dirubah-rubah. 5. Kelompok hacker kemungkinan besar telah dibayar oleh si pemesan yang merupakan kelompok elit tadi. Makanya, ujungnya mereka cuma minta donasi doang. 6. Momen ini diambil oleh pemesan, yaitu kelompok elit yang tadi, karena kemungkinan kelompok ini merupakan kelompok yang masa jabatannya akan berakhir. Agar setelah mereka turun, mereka tidak terbukti melakukan berbagai kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan selama ini dan menjadikan masalah di kemudian hari untuk mereka. Dari semua kesimpulan yang kita tarik dari pendapat ahli tadi, semuanya kayaknya merujuk pada satu. Presiden Jokowi kah yang menjadi pemesan hacker selama ini? Atau kamu punya pendapat lain?